Ada berita yang cukup menghebohkan beberapa hari yang lalu, yaitu Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta berencana membuat cyber army untuk menangkal buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rencana ini disampaikan oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta Munahar Mukhtar dalam rapat koordinasi bersama Bidang Infokom se-DKI Jakarta pertengahan Oktober lalu. MUI Jakarta memandang Infokom dan MUI perlu membela dan membantu Gubernur Anies Baswedan yang kerap diserang di medsos. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad menyampaikan apa yang dilakukan oleh MUI DKI tidak tepat. MUI harusnya fokus pada upaya pembinaan mental dan spiritual masyarakat. Upaya pembentukan cyber army harusnya dilakukan oleh perangkat kerja daerah, bukan oleh MUI DKI. Sementara pengamat politik Islam dari The Political Literacy, Muhammad Hanifuddin, menilai keputusan Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta membentuk tim cyber untuk membantu ulama dan membela Anies Baswedan dari serangan buzzer atau sejenisnya perlu diapresiasi. Hal ini, lanjut Hanif, adalah langkah maju yang dilakukan MUI. Meski begitu, kata Hanif, ada potensi bermasalah jika kelak tim cyber MUI itu justru berubah jadi partisan dan politis. Berita ini diliput oleh Kompas TV Sabtu tanggal 20 bulan 11. Sekarang kita tonton bagaimana tanggapan dari MUI DKI Jakarta tentang berita tersebut, yaitu tentang rencana pembentukan tim cyber army yang berfungsi untuk melindungi atau menjaga para ulama, juga untuk melindungi Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan. Ya, ketika kita melaksanakan rapat kerja dengan bidang Infokom ini kan ahli IT, mereka paham semuanya tentang IT. Makanya salah satu programnya bagaimana agar supaya MUI DKI Jakarta bisa dan dapat mengkanter ketika ada berita-berita hoax. Karena tugas MUI adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Dan Al-Quran juga telah bicara, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau ada orang-orang fasik membuat berita-berita yang tidak jelas, ya kalau sekarang anggaplah hoax dan lain sebagainya, tabayyun, maka tugas kita adalah tabayyun. Kita cari titik temunya di mana, ini berita benar atau tidak. Kalau memang tidak benar, ya tugas kita adalah meluruskan bahwa ini tidak benar. Jangan sampai satu masalah yang tidak jelas melebar kemana-mana, jadi blunder, kasihan masyarakat ini. Jadi intinya kita ingin agar supaya, ya, intinya sebetulnya membantu pemerintah juga. Pemerintah tidak menginginkan ada berita hoax. Pak Agung tadi sudah sampaikan juga begitu. Nah, MUI punya tugas tadi beramar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai ada fitnah dan lain sebagainya. Sehingga anak bangsa ini nanti bisa terpecah, itu berbahaya. Ya, hoax itu kan macam-macam, bisa ke umat Islam, bisa ke ulama, yang sifatnya fitnah dan lain sebagainya. Kalau itu sampai terjadi, maka MUI tugasnya adalah meluruskan. Sebetulnya saya sih udah jadi korban cyber army sejak lama ya. Cyber army tim pendukungnya Pak Anies itu udah lama sekali bekerja, berusaha membungkam saya. Tapi kan ya memang nggak mungkin mereka lakukan, tidak akan berhasil. Nah sekarang kembali ke pertanyaan Anda, seandainya ini dilakukan oleh MUI Jakarta bagaimana? Saya ingin mengatakan begini, MUI Jakarta itu bukan lembaga negara, dia adalah lembaga masyarakat. Ya, dia dibentuk oleh masyarakat, jadi memang dia tidak punya kewajiban untuk misalnya harus bersikap netral, nggak ada kewajibannya. Dia bisa saja mendukung salah satu pihak ya. Nah dalam hal ini kalau MUI DKI itu menjadi pendukungnya Anies Baswedan, ya nggak apa-apa juga, itu sebetulnya hak
mereka dalam berdemokrasi. Hanya saja itu artinya buat kami, warga masyarakat, kami akan tahu bahwa MUI DKI itu sudah tidak lagi bersikap netral. Jadi otoritas keagamaan yang mereka miliki itu bukanlah sesuatu yang berbasis pada objektivitas, pada ketiadaan kepentingan, tapi justru karena ada kepentingan. Jadi apapun yang dinyatakan oleh MUI DKI misalnya, akan selalu kami pandang dengan cara bahwa kalau ini menyangkut tentang terutama pemerintah, ya tentu saja bukankah MUI DKI ini memang menjadi bagian dari kekuatan pemerintahan Anies Baswedan. Jadi kita menganggap bahwa kredibilitas atau legitimasi MUI DKI sebagai wakil para ulama di Jakarta itu sebetulnya tidak lagi optimal lah, tidak legitimate lah sebetulnya. Itu aja. Jadi kami sih oke-oke aja akan dihabisi dengan cara apapun, tapi kan ini demokrasi ya, kita masing-masing punya hak untuk berbicara.